Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai misteri dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan. Tema kita ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa marratul jin." Artinya, ketika malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah secara khusus membelenggu syaitan-syaitan dan jin-jin jahat yang selalu menggoda manusia, selalu menggoda kita dan menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, momentum dibelenggunya syaitan-syaitan di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih intensif mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibelenggunya syaitan di bulan suci Ramadan ini kita dapat melihat efeknya. Misalnya kita menyaksikan di bulan suci Ramadan ini banyak kaum muslimin melakukan kebaikan-kebaikan di mana sebelumnya atau sebelum masuk Ramadan mungkin dia tidak lakukan. Misalnya ketika masuk bulan suci Ramadan berpuasa, padahal sebelumnya tidak berpuasa. Dikatakan oleh para ulama ini adalah efek dari terbelenggunya syaitan-syaitan di bulan Ramadan. Kemudian masjid
banyak didatangi oleh kaum muslimin, khususnya di malam hari, bahkan subuh hari, untuk menunaikan salat tarawih dan salat subuh berjamaah yang sebelumnya atau bulan sebelumnya itu tidak pernah dilakukannya. Demikian pula selama Ramadan banyak orang membaca Al-Quran, bahkan menamatkannya sampai selesai 30 juz. Padahal sebelumnya itu tidak pernah ia lakukan. Semua ini adalah efek dari terbelenggunya syaitan di bulan suci Ramadan. Namun dengan demikian, tentu timbul pertanyaan berikutnya. Mengapa di bulan suci Ramadan masih banyak terjadi kemaksiatan? Ya, padahal kaidah umumnya bahwa seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, itu didominasi oleh godaan dan bisikan syaitan laknatullah. Akan tetapi mengapa di bulan suci Ramadan tetap masih terjadi kemaksiatan? Inilah yang perlu kita jawab dalam kajian kali ini, sehingga kita semakin yakin ya, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama merespon beberapa hal mengenai pertanyaan ini. Pertama, bisa jadi ya, jadi dalam hadis disebutkan bahwa syaitan dibelenggu. Ya, bisa jadi yang dibelenggu itu tidak semua syaitan, tetapi hanya sebagiannya saja. Bisa jadi yang dibelenggu itu hanya syaitan-syaitan yang paling jahat. Atau bisa jadi yang dibelenggu itu adalah para pemimpin-pemimpin syaitan. Ya, sementara syaitan yang uh, kedudukannya di bawah atau syaitan yang statusnya sebagai anak buah itu tidak dibelenggu. Jadi yang dibelenggu itu adalah punggawa-punggawa syaitan. Atau syaitan yang paling jahat, itu yang dibelenggu. Sementara yang biasa-biasa itu tidak. Sehingga inilah yang memicu terjadinya ya, seseorang melakukan kemaksiatan karena masih tetap digoda oleh anak buahnya syaitan. Jadi ini ada pemahaman ulama seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi syaitan-syaitan yang dibelenggu ya hanya untuk sebagian orang dan tidak untuk yang lainnya. Jadi bisa jadi syaitan-syaitan hanya dibelenggu ya bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan dan aturan, sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan adab-adabnya. Orang yang melakukan puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh ulama, inilah yang tidak digoda oleh syaitan karena terbelenggu baginya. Syaitan itu terbelenggu bagi orang-orang yang betul-betul menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Sementara orang-orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, ya, bahkan tidak memenuhi syarat dan rukunnya dan lain-lain sebagainya, ya, di mana dia berpuasa tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Maka bagi mereka ini itu syaitan tidak terbelenggu. Artinya syaitan itu tetap berpeluang menggodanya. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari godaan syaitan, atau kalau kita ingin membelenggu, syaitan itu betul-betul terbelenggu terhadap diri kita, ya marilah kita belajar bagaimana puasa yang baik itu, bagaimana puasa yang betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus tahu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, betapapun syaitan-syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan, tetapi mereka masih dapat menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan. Hanya saja godaan mereka itu tidak sehebat ketika mereka dalam keadaan terlepas dari belenggu. Jadi di sini dikatakan oleh ulama bahwa godaan syaitan itu akan terus ada, hanya tidak sehebat godaan syaitan ya di luar Ramadan. Nah, diibaratkan, dicontohkan, dianalogikan oleh ulama, misalnya seseorang yang dipenjara atau diborgol atau dibelenggu, dirantai. Bisa jadi badannya ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mulutnya masih bisa menghina, masih bisa berkata-kata kotor. Berarti masih bisa melakukan itu. Ya hanya ya tidak sehebat ketika dia tidak dibelenggu, tidak dipenjara, tidak dirantai, tidak diborgol, ya tidak seleluasa ya, melakukan hal itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, bisa jadi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia di bulan Ramadan ya, itu bukan karena godaan syaitan. Jadi ketika kita melihat di bulan suci Ramadan ada saudara kita melakukan kemaksiatan, ya, bisa jadi itu bukan karena syaitan yang menggodanya. Jangan terus-terus syaitan dijadikan kambing hitam. Ya, lalu kita katakan ini semua gara-gara setan, belum tentu. Tapi justru itu karena dorongan nafsu syahwatnya. Ya, itu karena dorongan nafsu syahwat yang membuat dia melakukan kemaksiatan. Ya, karena ya ini disebabkan kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan, kebiasaan menuruti nafsu syahwatnya di luar Ramadan itu tidak dihentikan, sehingga kebiasaan-kebiasaannya ini berlanjut di bulan suci Ramadan. Ya, sehingga syaitan mengatakan, bisa jadi syaitan mengatakan, tidak perlu kita goda itu. Dia kan kita punya teman, kita itu sudah jadi teman kita. Jadi syaitan menganggap bahwa dia adalah temannya, sehingga syaitan tidak menggodanya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa, hawa nafsunya itu sudah terbiasa melakukan kemaksiatan tanpa melihat apakah itu di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu diingatkan kepada semua saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ya marilah kita biasakan hawa nafsu kita ini, kita tekan, ya, kita ganti dengan hal-hal yang positif, hal yang baik, ya, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya,
Bisa jadi juga seseorang melakukan kemaksiatan itu karena hatinya sudah tertutup, hatinya sudah gelap, sehingga dia mudah melakukan kemaksiatan tanpa ya mempertimbangkan ini bulan Ramadan. Itu karena ya hati sudah tertutup, hati sudah gelap. Kenapa? Kenapa hatinya tertutup? Kenapa hatinya gelap? Karena banyak dosa. Karena mungkin sebelum Ramadan dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berusaha bagaimana hatinya ini disucikan, ya. Dia tidak pernah berusaha untuk mensucikan dirinya. Padahal sebelum Ramadan banyak jalan untuk mensucikan diri kita dari dosa. Ya seperti halnya di bulan Sya'ban ini. Salah satu kelebihan Sya'ban ini di mana ketika kita beribadah, kita mohon kepada Allah, apalagi waktu malam nisfu Sya'ban itu dijanjikan siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini dia tidak lakukan, padahal ini adalah momen kesempatan penting untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita ini dari dosa sehingga tidak tertutupi lagi. Jadi timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu karena dosanya banyak. Hatinya ini penuh dengan dosa, jadi hitam. Jadi mari kita perbanyak beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga masuk Ramadan hati kita menjadi suci bersih sehingga insya Allah kita tidak akan terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belenggunya syaitan di bulan Ramadan ini juga mengindikasikan bahwa perlu kita sadari betapa gigihnya syaitan itu dalam menyesatkan manusia. Dibelenggu saja, ya dibelenggu saja, dibatasi pergerakannya syaitan ini, ya, manusia terkadang masih melakukan kejahatan akibat dari pengaruhnya. Itu dibelenggu saja, manusia masih tetap berbuat maksiat. Ya, apalagi kalau tidak dibelenggu. Itu artinya bahwa kita harus menyadari betul betapa gigihnya, bersungguh-sungguhnya syaitan dalam menyesatkan manusia. Karena memang inilah janjinya di hadapan Allah. Permintaannya di hadapan Allah dan Allah kabulkan. Ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal sujud itu bukan sebagai penyembahan, hanya sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Tapi dia tidak mau karena kesombongannya sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum dia tinggalkan surga dia memohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Satu permintaan dan doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diizinkan untuk menyesatkan ya anak keturunan Adam. Kenapa? Karena gara-gara Adam lah sehingga dia diusir dari surga. Makanya ada rasa dendam dalam hati. Ya, iblis ini, syaitan ini. Ya, jadi Allah kabulkan itu. Allah kabulkan, silakan. Ya, tapi kata Allah, kamu tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku yang ikhlas beribadah kepada Allah. Artinya orang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah itulah yang berpeluang digoda oleh syaitan laknatullah. Nah, oleh karena itu, karena gigihnya syaitan ini, bersungguh-sungguhnya syaitan ini, apalagi diberikan SK oleh Allah untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan dan
menyebabkan nantinya ia bersama-sama di neraka. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah, minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa membelenggu setan itu, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita harus tetap membelenggu setan. Artinya, kita belenggu setan ini, setan tidak bebas menggoda kita yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Kita berdoa. Apa doanya? Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ya, saya kira ini bacaan ini uh, umumnya kita sudah hafal ya. Kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita sering baca setiap selesai sholat. Fi yaumin, setiap harinya. Ya, fi yaumin, setiap hari. Mi'ata marrah, itu 100 kali. Jadi itu kita baca 100 kali. Kanat lahu adla ashri riqabin. Maka ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan pahala memerdekakan 10 orang budak. Itu pahalanya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dan Allah catat baginya mendapatkan 100 kebaikan. Subhanallah. Kita dapat 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan Allah juga menghapus kesalahannya 100. Ya, sudah 3 kelebihannya ini kalau kita amalkan. Wa kanat lahu hirzam minas syaitan yaumahu. Ya, dan yang paling penting adalah ya menjadi pelindung baginya. Jadi bacaan 100 kali tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu menjadi pelindung baginya dari setan sejak pagi hari itu ya hatta yumsiya, sampai sore. Jadi kalau pagi hari kita baca ini, Allah melindungi kita dari setan. Artinya dengan kata lain, kita mampu membelenggu setan. Jadi sekalipun mungkin dia menggoda kita, tapi Allah menjaga kita, melindungi kita. Berarti statusnya masih kita belenggu dia, khususnya terhadap diri kita. Itu di antara sebenarnya banyak amalan-amalan, tapi ini yang sangat dahsyat karena bukan hanya sebagai perlindungan kita dari setan, akan tetapi juga ada kelebihan lain yang Nabi janjikan, ya bandingannya sama dengan kita memerdekakan budak 10 orang. Subhanallah. Ya. Kemudian kita akan mendapatkan 100 kebaikan gratis dari Allah. Dan juga dijanjikan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa kita 100. Subhanallah. Oleh karena itu, ya marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan memperbanyak ibadah kepadanya dan berdoa kepadanya, sehingga insya Allah ya kita senantiasa membelenggu setan terhadap diri kita sendiri ya, sekalipun itu sudah kita berada di luar Ramadan, sehingga insya Allah sampai akhir hayat kita tidak menjadi hambanya setan, laknatullah. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan tentu sudah kita mendapatkan pencerahan ya seperti apa setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan secara khusus,
dan kita bisa melanjutkan membelenggu setan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'anu alaihi tiklan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.